Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul Kerajaan 1000 tahun. Saudara, di akhir zaman ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui tentang kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena hal ini akan kita percaya akan segera terjadi. Kita lihat dulu Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya. Saudara, ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel sudah menduduki tanah perjanjian Kanaan, maka tempat yang dipilih Tuhan itu adalah kota Yerusalem. 3 kali setahun, setiap laki-laki Israel harus berziarah ke kota Yerusalem. Untuk apa? Yakni pada hari raya roti tidak beragi atau Paskah, pada hari raya 7 minggu atau Pentakosta, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hamba. Jadi perintah Tuhan dari 3.500 tahun yang lalu. Setiap laki-laki Israel harus berziarah ke kota Yerusalem 3 kali setahun. Yaitu pada hari raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Saudara, seperti yang sudah sering saya sampaikan di sini, Paskah yang terdiri 3 hari raya sudah digenapi dalam perjanjian baru. Tepat pada hari Paskah, Yesus disalibkan. Tepat pada hari roti tidak beragi, Yesus yang tanpa ragi dosa dikuburkan. Tepat pada hari raya buah sulung, Yesus buah sulungnya Allah, pertama kali bangkit dari antara orang mati. Lalu hari raya yang keempat, Pentakosta, sudah digenapi. Ketika tepat pada hari Pentakosta, 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, dan gereja Tuhan lahir di atas muka bumi. Sisa hari raya Pondok Daun yang belum digenapi. Pondok Daun terdiri 3 hari raya, yaitu Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Pondok Daun. Saudara yang kekasih, kalau saudara membaca Alkitab Perjanjian Lama, maka buku yang terakhir di Perjanjian Lama adalah Maleaki. Satu buku sebelum Maleaki namanya Kitab Nabi Zakaria. Nah, nanti di rumah tolong saudara baca Zakaria pasal 14. Yaitu pasal terakhir dari kitab Zakaria. Di sana diceritakan, dikisahkan bagaimana kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya di bumi, tahap kedua. Saudara, Yesus datang tahap kedua ini untuk menghancurkan antikris dan anak buahnya, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nanti akan saya jelaskan lebih jelas. Tapi sekarang kita baca dulu Zakaria 14 ayat 16-17. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem, jadi ini sisa-sisa orang yang masih hidup sesudah zaman Antikris, akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, ini Yesus Kristus, yang menjadi Raja di kota Yerusalem, untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Jadi tadi sebelum ini terjadi, sampai sekarang itu, hari rayanya yang 3 hari raya besar. Paskah yang terdiri 3 hari raya, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ini 3 hari raya juga. Tapi nanti sesudah kerajaan 1000 tahun, dalam kerajaan 1000 tahun damai, yang dirayakan tinggal satu, apa? Pondok Daun. Paskah dan Pentakosta sudah tidak dirayakan lagi. Tetapi bila mereka, kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah pada Raja Tuhan semesta alam, Yesus, maka pada mereka tidak akan turun hujan. Jadi setiap tahun bangsa-bangsa yang masih tinggal sesudah zaman Antikris, itu harus mengirim utusan ke Yerusalem untuk menyembah Yesus yang menjadi Raja di atas segala Raja di Yerusalem pada hari raya Pondok Daun. Kalau mereka tidak kirim utusan, maka di negara mereka tidak akan turun hujan. Bahkan nanti kalau sudah baca ayat selanjutnya, akan terjadi tulah. Jadi saudara, Hari Raya Pondok Daun ini sangat
Sangat penting sekali di penghujung akhir zaman. Next. Hari ini, tanggal 1 Oktober, kita sedang merayakan Hari Raya Pondok Daun atau Sukot, hari kedua. Hari pertama kemarin, ya hari Sabtu, ini hari kedua. Next. Sukot disebut juga Hari Raya Tabernakel atau Pondok Daun, yang merupakan hari raya ke-7. Paskah, Roti Diabragi, Buah Sulung, Pentakosta, Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Pondok Daun. Pondok Daun hari raya ke-7. Dan yang luar biasa, di hari raya Pondok Daun, perayaan ke-7 ini, perayaan terakhir, Tuhan memerintahkan supaya dirayakan dengan sukacita. Dengan apa, saudara? Sukacita. Kalau hari raya yang lain enggak, saudara. Paskah, Tuhan enggak nyuruh bersukacita. Pentakosta enggak disuruh bersukacita. Tapi di hari raya Pondok Daun, Sukot, Tuhan memerintahkan supaya bersuka cita selama 7 hari. 7 angka sempurna. Lalu Tuhan menambahkan hari ke-8 sebagai puncak sukacita. Apa maksudnya? Mari kita lihat berikutnya. Kita akan lihat kronologi, saudara, urut-urutan dari 3 hari raya terakhir yang belum digenapi tadi hari raya Pondok Daun, yaitu Rosh Hashanah, Yom Kippur, dan Pondok Daun itu sendiri. Mari kita lihat kronologinya. Next. Nah, ini saya coba uraikan secara jelas. Moga-moga mudah dimengerti. Pertama, Rosh Hashanah, atau disebut juga Tahun Baru Ibrani, yang tahun ini 5784. Disebut juga Hari Raya Peniupan Nafiri atau Peniupan Sangkakala. Peristiwa ini diperkirakan akan terjadi di hari raya Rosh Hashanah. Saya katakan diperkirakan karena belum terjadi. Dan kita ini bukan Tuhan ya. Kalau saya Tuhan, ini pasti terjadi ya. Tapi ini diperkirakan sangat kuat diduga peristiwa ini akan terjadi. Peristiwa apa itu? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tahap pertama. Katakan tahap pertama. Kedatangan Yesus kedua kalinya itu akan 2 tahap. Ini yang tahap pertama. Untuk apa? Untuk menjemput gerejanya, calon pengantin wanitanya yang kudus. Dan calon pengantin wanita ini akan rapture. Menyongsong Tuhan di angkasa lalu masuk ke dalam surga. Ayatnya 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Saya bacakan. Sebab waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Saudara, peristiwa ini mengacu kepada tradisi pernikahan Yahudi kuno. Saya tidak tahu, mungkin sampai sekarang masih dilakukan, saya nggak tahu. Nah, di dalam tradisi pernikahan Yahudi kuno, ketika pengantin pria akan menjemput pengantin wanita, maka itu ada arah-arahan, saudara. Paling depan ada seorang petugas yang berseru-seru. Persis ayat ini. Tapi yang ini yang berseru penghulu malaikat. Kalau itu petugas yang berseru. Pengantin pria datang. Song-songlah dia. Lalu barisan peniup sangkakala di belakangnya akan meniup sangkakala dengan gegap gemita. Lalu Yesus, Tuhan, akan turun dari surga. Tapi tidak menginjak bumi di awan yang permai. Saudara, kita yakin di hari raya Rosh Hashanah lah, Yesus akan datang untuk menjemput pengantin wanitanya, yaitu kita semua. Siapa pengantin wanita Tuhan di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, saya pengantin wanita Kristus. Kenapa kita yakin? Karena di hari Rosh Hashanah lah, itu imam-imam Israel diperintahkan untuk meniup sangkakala terus-menerus. Persis peristiwa ini. Jadi di hari raya Tahun Baru Ibrani, hari raya peniupan sangkakala, ini sangkakala lah ditiup terus-menerus oleh para imam Israel. Dan saya percaya di suatu hari kelak, tepat, saya berani katakan tepat, karena
4 hari raya sebelumnya kan, Paskah, Rosasana, semua ini Tuhan tepat. Paskah Tuhan Yesus tepat mati di salib. Roti tidak beragi, Yesus roti tidak beragi yang tidak pernah berdosa, tepat dikuburkan. Buah sulung, Yesus buah sulungnya Allah, tepat bangkit dari antara orang mati. Pentakosta, tepat hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, gereja Tuhan lahir, tepat. Jadi saya kira tidak terlalu naif kalau kita yakin bahwa tepat di hari raya Rosasana. Ya mohon anaknya dibawa dulu supaya ya tepat di hari Rosasana, maka Yesus akan datang untuk menjemput gerejanya. Saudara, lalu apa yang terjadi? Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit lalu mengenakan tubuh kemuliaan. Seperti tubuhnya Yesus ketika bangkit dari antara orang mati. Tubuh yang tidak bisa mati lagi dan tidak bisa berdosa lagi. Lalu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, itu akan juga mengenakan tubuh kemuliaan, lalu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang Tuhan di angkasa. Rapture. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Siapa yang rindu untuk bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya? Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, lihat tanda-tanda zaman. Saya kira di suatu hari raya Rosasana. Kalau kemarin ini tanggal 15 September, sekarang sudah lewat. Ya. Tapi tahun depan ada lagi hari Rosasana, tahun depannya lagi dan sebagainya. Saya berpikir di suatu hari raya Rosasana yang tidak terlalu lama lagi, tepat Tuhan Yesus akan datang menjemput gerejanya. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Baik, kita kembali kepada kronologi. Setelah itu, saudara, setelah gereja rapture, maka dunia ini akan dikuasai oleh antikris. Oleh siapa, saudara? Antikris dan anak buahnya. Itu masa penderitaan manusia yang terbesar, yang belum pernah dialami umat manusia dan tidak akan terjadi lagi. Ya, saya berdoa jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, karena akan masuk di zaman antikris yang sangat mengerikan. Ada yang memberikan 3,5 tahun, ada yang memperkirakan menafsirkan 7 tahun. Ada ayat-ayatnya, saudara, itu tafsiran. Sementara itu di surga terjadi pernikahan antara gereja Tuhan sebagai mempelai wanita dengan Kristus Yesus sebagai mempelai pria. Yang menikahkan tradisi Yahudi kuno adalah bapak dari mempelai pria. Jadi Allah Bapa yang menikahkan antara Yesus dengan gerejanya. Ya. Lalu setelah 3,5 tahun atau 7 tahun, maka hari raya yang berikutnya, Yom Kippur, akan digenapi. Yom Kippur disebut juga hari raya pendamaian atau hari raya penebusan. Peristiwa ini diperkirakan terjadi adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, tapi tahap kedua. Tadi tahap pertama kan di awan-awan. Gereja Tuhan mempelai wanita yang rapture. Tapi kedatangan Yesus kedua kali, tahap kedua, sesudah zaman antikris, itu Yesus bersama orang kudusnya, para malaikat turun ke bumi. Ya. Untuk apa? Untuk menghancurkan antikris dan anak buahnya. Saudara bisa baca dengan jelas itu di Zakaria pasal 14 nanti, kalau pulang sudah baca. Yesus akan turun di Bukit Zaitun, ya, di kota Yerusalem. Bukit Zaitun akan terbelah dua dan seterusnya. Baca di sana. Saudara yang kekasih, itu akan terjadi. Lalu antikris dan nabi palsu ditangkap, dibuang ke dalam lautan api, pengikutnya dibinasakan semua. Lalu iblis ular tua dipenjara dalam waktu 1000 tahun. Mari kita lihat ayatnya. Wahyu pasal 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu adalah antikris. Bersama-sama dengan dia nabi palsu yang membuat tanda-tanda mujizat-mujizat sehingga banyak orang percaya sama antikris dan ikut antikris. Dengan demikian dia menyesatkan mereka, banyak orang yang telah menerima tanda dari binatang itu di dahinya atau di lengannya, tanda 666.
dan yang telah menyembah patungnya. Ini kalau saya uraikan nanti terlalu lama. Nanti ada patung antikris yang disembah juga, yang hidup patungnya, tapi saya tidak uraikan sekarang. Lalu setelah antikris dan nabi palsu ini ditangkap, mereka dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Lalu semua orang yang lain yang menerima tanda itu, pengikut antikris, akan dibunuh. Lalu semua burung akan kenyang dengan daging mereka. Saudara, ada satu fenomena yang aneh di Timur Tengah, yaitu bahwa jumlah burung nasar itu burung pemakan bangkai, itu tiba-tiba bertambah banyak dengan cepat. Ya saya nggak tahu, mungkin biasanya 1 tahun bertelur satu butir mungkin gitu. Sekarang bisa beberapa butir gitulah, ya kira-kira. Pokoknya jumlah burung pemakan bangkai tiba-tiba bertambah dengan cepat. Ini diperkirakan nanti untuk mengantisipasi terjadinya sesudah antikris dan anak buahnya dihancurkan. Pengikut antikris itu miliatan orang, saudara. Dan banyak yang mati ketika sedang menyerbu ke Yerusalem. Ketika Yesus turun di Yerusalem, akan banyak yang dibinasakan. Dan burung-burung pemakan bangkai itu harus makan habis bangkai-bangkai itu. Ya, ini peristiwa yang sangat mengerikan yang akan terjadi. Lalu, aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memertaikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi saudara, di dalam Yom Kippur, maka Yesus akan datang kedua kalinya bersama para malaikat dan orang-orang kudus, menghancurkan antikris dan anak buahnya. Antikris nabi palsu dilempar hidup-hidup dalam lautan api, anak buahnya semuanya dibinasakan oleh Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Lalu iblis ular tua akan ditangkap, dijebloskan ke dalam jurang maut, lalu dimeterai di atasnya untuk masa 1000 tahun, tidak akan keluar lagi. Itulah peristiwa yang diperkirakan akan terjadi pada hari Yom Kippur. Next. Nah, hari raya terakhir yang belum digenapi adalah Sukot, atau disebut juga hari raya Tabernakel, atau disebut juga hari raya Pondok Daun. Peristiwa ini diperkirakan terjadi pada hari raya Pondok Daun adalah terjadinya kerajaan 1000 tahun, di mana Yesus akan menjadi raja di atas segala raja dan memerintah di Yerusalem. Lalu kita-kita yang tadi sudah rapture dan kembali akan menjadi raja-raja di seluruh dunia. Kita baca Wahyu 20 ayat 4-6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ini raja-raja, saudara. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang juga tidak menerima tandanya pada dahi atau tangan mereka. Mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi setelah antikris dan anak buahnya dibinasakan, Yesus akan membuat kerajaan 1000 tahun di atas muka bumi ini. Yesus akan memerintah sebagai raja di atas segala raja di kota Yerusalem. Lalu orang-orang kudus yang tadi sudah rapture lalu kembali ke bumi, mereka akan jadi raja-raja di seluruh dunia. Ya, saya harapkan nanti Pak Yudi jadi raja Depok minimal, atau raja Jawa Barat juga boleh, Pak. Ya, yang ada banyak raja-raja itu anak-anak Tuhan. Juga yang jadi raja itu orang-orang yang pada masa antikris dibunuh oleh antikris. Karena mereka menolak untuk menerima tanda 666 dan menolak untuk menyembah antikris dan patungnya. Mereka dibunuh. Dan orang-orang ini waktu Yesus datang tadi akan dihidupkan kembali. Juga mengenakan tubuh kemuliaan, saudara. Akan memerintah sebagai raja bersama Kristus
1000 tahun lamanya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Kematian yang kedua tidak akan berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Berapa tahun? 1000 tahun lamanya. Saya percaya ini akan segera terjadi, saudara. Jadi di masa kerajaan 1000 tahun itu ada 2 golongan manusia. Yang pertama manusia dengan tubuh kemuliaan, yaitu tadi yang sudah rapture. Waktu Yesus datang tahap pertama, lalu kembali ke bumi. Dan orang yang mati karena menolak antikris, mereka yang dihidupkan kembali juga dengan tubuh kemuliaan. Orang-orang ini akan menjadi raja-raja selama 1000 tahun bersama Kristus. Yesus di Yerusalem, yang lain ya di berbagai tempat. Dan mereka akan menjadi imam-imam dan raja-raja memerintah bersama Kristus 1000 tahun lamanya. Saudara yang kekasih, ini masa sukacita besar. Katakan sukacita besar. Karena itu dulu saya nggak ngerti, saudara, kenapa sih kok di dalam 7 hari raya Israel hanya hari raya yang ini, yang ke-7 itu harus dirayakan dengan sukacita. Yang lain enggak, saudara. Yang lain enggak disuruh rayakan dengan sukacita. Tapi Sukot, penuh daun ini harus dengan sukacita. Karena ini bicara dengan sukacita besar. Di mana Yesus memerintah sebagai raja bersama manusia. Katakan amin. Saudara bersukacita enggak kalau ada Yesus jadi raja, segala raja. Secara fisik, saudara, di bumi ini. Yang bersukacita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, setelah itu, next. Setelah masa 1000 tahun itu selesai, maka iblis dilepaskan dalam waktu singkat. Mari kita baca Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis dilepaskan dari penjaranya dan dia akan pergi menyaksikan bangsa-bangsa. Pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Jumlah mereka sama dengan banyak pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, dan kota yang dikasihi itu, yaitu kota Yerusalem. Tapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesalkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang itu dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam untuk selama-lamanya. Jadi gini, saudara, setelah 1000 tahun itu habis, masa 1000 tahun, di mana Yesus memerintah sebagai raja secara fisik di atas muka bumi, dan kita-kita yang mengenakan tubuh kemuliaan menjadi raja-raja kecil, yang diperintah adalah manusia biasa, darah dan daging yang luput dari zaman antikris. Antikris itu bukan Allah, saudara, sehingga ada bangsa-bangsa yang menolak untuk dikuasai antikris. Dan orang-orang yang di tempat-tempat yang sudah itu mereka akan luput. Nah, orang-orang ini akan diperintah dan mereka akan berkembang biak. Pada masa itu, pada masa 1000 tahun, kalau ada orang yang meninggal dalam usia 100 tahun, dianggap masih bocah. Apa, saudara? Bocah. Loh, ini baru umurnya 100 tahun kok sudah mati. Kalau sekarang saudara meninggal umur 100 tahun, wah hebat nih, umur panjang. Nanti enggak, saudara, itu bocah. Umurnya manusia bisa ratusan tahun. Ya. Karena masa itu Kristus bersama dengan kita. Nah, manusia biasa ini, saudara, ada yang tunduk pada Kristus dan kita-kita, raja-raja di bawah Kristus, itu karena memang menghormati Kristus, takut akan Tuhan. Ada yang pura-pura, apa, saudara? Pura-pura, ya tunduk karena takut, saudara. Tapi ketika iblis dilepaskan dalam waktu singkat, sesudah kerajaan 1000 tahun, maka iblis ini jadi jagonya, saudara. Wah, menghasut orang-orang yang tadi benci-benci sama Tuhan, itu dihasut. Dan mereka semua mengepung tentara orang-orang kudus dan kota Yerusalem. Lalu sekonyong-konyong api turun dari langit, memakan habis mereka. Lalu iblis, si ular tua, ditangkap, dilemparkan di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang.
Dan dia tidak keluar dari situ untuk selama-lamanya. Kalau sekarang iblis masih bisa keluar masuk neraka, saudara. Nanti dalam selama kerajaan 1000 tahun damai, iblis tidak bisa keluar masuk. Karena dia dikurung di jurang maut, di meterai. Tapi selesai kerajaan 1000 tahun, dilepaskan dalam waktu singkat. Untuk menguji orang-orang yang di masa 1000 tahun ini, apa pura-pura atau benar-benar ikut Yesus. Tapi setelah itu, orang-orang yang berontak dibinasakan, lalu iblis dilempar ke dalam lautan api. Berapa lama? Selama-lamanya. Itu nasibnya iblis. Dan dia sudah tahu. Nasib akhir dia adalah di neraka selama-lamanya. Kembali kepada kronologi. Tadi saya akan katakan, saudara, Hari Raya Pondok Daun dirayakan 7 hari dengan sukacita. Tapi Tuhan menambahkan hari ke-8 sebagai puncak sukacita. Apa yang terjadi pada hari ke-8 itu? Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, yang lama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Jadi langit dan bumi yang sekarang ini, kalau orang bilang akan kiamat, itu masih nanti harus lewatin kerjaan 1000 tahun dulu, saudara. Baru setelah itu langit dan bumi yang ini, yang kita injak ini akan lenyap. Diganti dengan langit yang bumi yang baru. Lalu aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah. Saudara, kota Yerusalem surgawi itu kediaman Allah. Apa, saudara? Kediaman Allah. Jadi setelah langit dan bumi yang baru Tuhan ciptakan, bukan yang ini, maka kota Yerusalem baru turun dari surga. Surga akan turun ke bumi. Lalu Allah akan tinggal bersama-sama manusia. Lalu aku mendengar suaranya yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia, Allah yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi pasti terjadi. Setelah itu, the end. Tamat. Saudara sadar enggak? Mungkin saudara merasa, wah, Pak Yongki ini suka bicara tentang 7 hari raya Israel. Ngapain sih? Membosankan. Mendengar yang gitu-gitu, membosankan untuk apa sih? Sadar enggak, saudara? Hari raya yang Tuhan perintahkan pada bangsa Israel untuk dirayakan sejak 3.500 tahun yang lalu, itu digenapi dengan secara tepat. Dan itu adalah bicara tentang rencana Allah untuk menyelamatkan kita, umat manusia. 7 hari raya Israel, saya ulangi. Paskah, Yesus mati, tepat hari Paskah. Hari raya roti tidak beragi, Yesus yang tanpa ragi dosa, dikubur pada hari raya roti tidak beragi. Kemudian buah sulung, hari raya buah sulung. Yesus buah sulungnya Allah. Bangkit dari antara orang mati, tepat hari raya buah sulung. Lalu hari raya Pentakosta. Ya, tepat hari raya Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan di kamar roteng Yerusalem. Gereja Tuhan lahir. Lalu 3 hari raya yang belum digenapi. Rosh Hashanah. Kita percaya, tepat pada hari raya Rosh Hashanah suatu tahun kelak, Yesus turun dari surga dan gereja Tuhan rapture. Lalu dunianya akan dikuasai Antikris, anak buahnya, 3,5 tahun atau 7 tahun. Lalu di hari raya Yom Kippur, Yesus akan kembali ke bumi ini bersama malaikat orang kudusnya, menghancurkan Antikris dan anak buahnya. Lalu iblis ular tua ditangkap, dibuang ke jurang laut, lalu dimeterai 1000 tahun. Lalu hari raya yang terakhir, hari raya ke-7, yaitu Pondok Daun atau Sukot. Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini.
di bumi ini, saudara, yang kita injak ini. Yesus menjadi raja segala raja, King of Kings, Lord of Lords, Tuhan segala Tuhan, di kota Yerusalem, di Palestina. Lalu kita-kita yang tadi sudah rapture kembali, atau yang mati kemudian hidup kembali dengan tubuh kemuliaan, itu akan menjadi raja-raja kecil di berbagai tempat di bumi ini selama 1000 tahun. Setelah itu iblis dilepaskan dalam waktu singkat, menghasut orang-orang itu yang memberontak dibinasakan. Iblis ditangkap, buang ke api neraka selama-lamanya. Lalu Allah menciptakan langit dan bumi baru pada tadi Sukot hari ke-8. Dan surga, kota Yerusalem baru turun dari surga di atas bumi yang baru. Dan sejak itu Allah tinggal bersama manusia. Dia menjadi Allah kita menjadi umatnya. Saudara, dan segala air mata, duka cita, kesedihan, kesukaran, kesulitan, perkabungan, semuanya akan lenyap, diganti dengan sukacita. Aku membuat semuanya baru. Dan itu, saudara, sadarkah engkau, sudah direncanakan Allah dari semula dan dituangkan dalam 7 hari raya Israel. Bagaimana itu mungkin terjadi seperti itu? Rencana agung Allah dari A sampai Z dituangkan dalam hari raya, 7 hari raya Israel. Dan itu membuktikan bahwa yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa berbuat apa saja. Dan rencananya tidak ada yang gagal. Rencananya pasti berhasil. Karena dia Allah. Dan saudara dan saya, umat pilihan Allah, bersukacitalah. Karena kita punya Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Besar. Allah yang penuh kasih. Haleluya.